Citra FM. Tempat mangkal paling mengasyikan. Tempat mangkal paling mengasyikan. 98.8 Citra FM. Forever you will always be my only love. Forever you will always be my faithful love. It's always you, you'll always be. My love, forever you will be my first and only love. Gimana Sobat Sri Forever, assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo yang dimana-mana. Selamat pagi menjelang siang ya. Jumpa kembali bersama Riki Bibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Riki hadir kembali untuk Anda di sajian yang selalu ditunggu-tunggu pastinya untuk Sobat Citra dimanapun berada tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com ya. Kita ada tema Dialog Radio bersama DPRD Jawa Tengah untuk 16 Mei 2024 tepat di hari Jumat ya, dengan tema mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah Sobat Citra. Dan kita sudah kehadiran juga narasumber kita. Ini sudah tidak asing lagi, ada Pak Isnaini dan juga Pak Holik Idris ya. Luar biasa sekali. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga kan? Sehat, alhamdulillah selalu sehat ini ya. Dan di tahun 2024 ini Pak, Jawa Tengah menjadi tuan rumah gelaran HUT Dekranasda 2024 dan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-52 PKK. Mengusung tema Tumbuh Bersama Majukan Warisan Bangsa yang bertempat di Surakarta pada tanggal 15 hingga 18 Mei 2024. Dewan Kerajinan Nasional atau Dekaranas ini merupakan organisasi yang didirikan dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan kerajinan tangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin di Indonesia. Jawa Tengah memiliki ekonomi kreatif dan UMKM yang sangat potensial untuk dikembangkan ya. Dan kita langsung aja tanya-tanya ya soal Dekaranas ataupun mungkin juga soal peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Langsung kita ke Pak Holik dulu nih. Pak Holik, bagaimana Anda melihat potensi ekonomi kreatif di Jawa Tengah khususnya di Dapil Panjenengan ini? Ji, makasih Mas Rizky. Jadi kita paham benar bahwa ekonomi kreatif ini kan sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Dan ini sebuah industri yang sangat luas dan alhamdulillah Mas Rizky, kalau berbicara Dapil Jateng 9 ya, yang meliputi Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo, kita sebagai warga masyarakat Wonosobo harus bangga karena beberapa waktu yang lalu Wonosobo ini kan baru saja menjadi salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan di Indonesia yang menerima anugerah kota kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan ini menjadi pemicu bagi kita untuk benar-benar membangkitkan serta mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pengembangan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena kita paham betul bahwa ekonomi kreatif ini juga berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi khususnya pasca COVID-19. Jadi pasca COVID-19 ini kalau Pak Isnaini mengatakan bahwa kita ini kan sedang mengalami perubahan dari off ke on, gitu kan? Dari offline ke online. Yang ini memang membutuhkan persiapan-persiapan yang luar biasa. Dan Wonosobo sendiri pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan saat ini. Jadi banyak destinasi wisata mulai dari Wadas Lintang sana, Lubang Sewu, dan
sampai ke Dieng ya. Di Dieng itu ada banyak wisata, termasuk di kota ini juga banyak sekali sektor-sektor unggulan. Kita paham orang luar Wonosobo ini kalau masuk ke Wonosobo belum makan mie ongklok seolah-olah belum komplit gitu. Termasuk para pelaku UMKM, kaos itu juga. Jadi kalau kita datang ke Jogja belum afdol kalau kita belum beli kaos merek Dagadu gitu kan. Kalau kita ke Bali kita belum selesai kalau belum ke Jogger gitu. Harapan kita di Wonosobo ini juga sama. Kalau saya melihat di gerbang Mandala Wisata Mendolo, termasuk di objek wisata Kalianget itu kan ada space, ada tempat-tempat yang menjajakan berbagai macam hasil UMKM Wonosobo gitu. Salah satunya kaos juga, kaos nyongi gitu kan. Di situ ada topeng ini kebetulan sebelah saya ini kan orang seni ya. Wah, beliau itu komandan HUIA Jawa Tengah gitu kan. Dan ini bapaknya Lengger se-Jawa Tengah ini. Dan saya kemarin begitu bangganya, kemarin kita baru ke Bali 4 hari ya Pak Ismail ya. Saya di Bali dengan bangganya pakai kaos oblong topeng Wonosobo. Dan itu kaos Wonosobo. Wah, luar biasa. Karena saya kepengen kemanapun saya berada, saya kepengen selalu membawa Wonosobo. Termasuk saya berupaya semaksimal mungkin, walaupun ini belum rutinitas, tapi semaksimal mungkin di saat ada momen-momen tertentu saya memakai batik khas Wonosobo. Ya mungkin itu salah satu sumbangsih saya dalam ikut bareng-bareng memajukan industri kreatif yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan satu hal lagi, Wonosobo juga harus berbangga diri karena 3-4 tahun terakhir ini setiap tahunnya selalu diadakan festival balon udara. Dan kenapa saya harus matur kita berbangga diri? Karena Jawa Tengah itu cuma ada 2 kabupaten yang diberikan izin untuk mengadakan festival balon udara dan diberi izin untuk menerbangkan balon gitu oleh Airnav ya. Dan ini luar biasa. Pemerintah Kabupaten Wonosobo bisa memfasilitasi para teman-teman pecinta balon dengan mengadakan festival balon udara ini. Dan kemarin Lebaran kemarin ini kita sudah bisa melihat geliatnya luar biasa. Itu cukup sukses ya Pak ya. Ribuan manusia memadati Wonosobo luar biasa gitu kan. Nah, saya yakin itu juga akan mendongkrak ekonomi kreatif yang lainnya. Karena secara otomatis di saat orang melihat festival balon udara, saya yakin mereka tidak serta-merta cuma datang pulang. Tapi sebelum melihat, mereka akan melihat kulinernya, industri kreatif yang lainnya, dan sepulang selesai acara festival juga pasti akan datang ke destinasi-destinasi yang lainnya. Itu Wonosobo. Kalau bicara Temanggung ini geliat terhadap pengembangan desa wisata ini juga luar biasa. Temanggung. Jadi desa wisata yang ada di Kabupaten Temanggung ini mulai berkembang, mulai bermunculan, dan ini difasilitasi benar oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Dan kita juga sering di saat ketemu dengan para Pokdarwis, teman-teman pegiat wisata desa gitu, saya sampaikan bahwa ayo legal formalnya segera diurus. Karena kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah juga ada program untuk desa wisata. Jadi desa wisata ini kan ada 3 klaster ya. Klaster pertama itu rintisan, kedua itu berkembang, yang ketiga itu maju. Kalau
Desa wisata ini bisa masuk di klaster rintisan, sudah ada hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita bisa memberikan hibah dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Angkanya juga lumayan lah. Apalagi kalau sudah sampai tingkat maju 1 miliar itu. 1 miliar. Dan itu hibah yang monggo Pok Darwis itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan desa wisata tersebut gitu. Dan kesenian ini Pak Isna ini mungkin nanti akan menambah. Di Kabupaten Temanggung ini kelompok keseniannya itu ada sekitar 800 kelompok kesenian, dan mereka ini tumbuh berkembang dan di saat mereka pentas tampil ternyata juga memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, terutama pada para pelaku UMKM. Untuk Kabupaten Purworejo, kita tahulah kaitan kambing Itawa ras Kali Gesing gitu kan, walaupun di Wonosobo juga sering diadakan kontes-kontes gitu. Tapi karena memang itu adalah ras Kali Gesing, Purworejo ini juga menjadi daya pikat yang luar biasa bagi Kabupaten Purworejo untuk terus mengembangkan itu, sehingga masyarakat akan muncul di image mereka bahwa kambing Itawa paling bagus ya ras Kali Gesing gitu. Dan termasuk pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Purworejo juga terus menggeliat, terutama di saat sekarang ini sedang dibangun bendungan bener gitu, yang kemarin memang sempat memunculkan berbagai macam masalah, tapi alhamdulillah udah selesai, dan masyarakat juga akan memberikan akan mendapatkan dampak positif dari adanya bendungan bener itu. Mungkin itu Mas Rizky. Oke. Terima kasih Pak Holik, ya luar biasa banget kita ke Pak Isna ini. Pak Isna ini orang seni ya, biasanya dampak besar ya kesenian ini bagi ekonomi kreatif Jawa Tengah itu bagaimana sih? Oh ya, Mas. Ketika kita berbicara tentang seni dan budaya, kecuali kita harus mempertahankan jati diri, Mas. Ya. Tentunya dengan perkembangan seni dan budaya yang sekarang luar biasa tadi disampaikan, Wonosobo dengan lenggernya, Temanggung dengan jaranannya, Purworejo dengan lulalaknya. Ini secara otomatis akan menjadi daya ungkit sektor ekonomi. Yang pertama, daya ungkit sektor ekonomi bagi pelaku-pelaku seni, lengger, persewaan, dan sebagainya. Ini luar biasa. Yang kedua, tentunya berkaitan dengan UMKM, di mana di situ ada kegiatan pentas seni dan budaya. Di situ pelaku UMKM akan meraih sebuah keuntungan. Terjadi perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi. Saya hanya titip peling. Yang penting selalu menjaga satu, keamanan, dua, kenyamanan, yang ketiga kebersihan. Itu yang penting ya. Iya. Oke, Pak, ini kan juga di zaman sekarang gitu kan, teknologi juga udah semakin luar biasa ya Pak Isna ini ya. Yeah. Nah, ini menurut Anda ini seperti apa peran teknologi dalam memajukan ekonomi kreatif di Jawa Tengah? Iya. Terima kasih Mas Rizky. Ketika kita bicara ekonomi kreatif, merupakan konsep ekonomi baru. Konsep ini melibatkan informasi dan kreativitas serta mengandalkan ide dan pengetahuan sebagai faktor produksi utama. Tentunya ekonomi kreatif adalah ekonomi yang fokus utamanya adalah pengembangan berbagai ide dan gagasan kreatif sebagai acuan utama yang berpotensi besar dalam pergerakan suatu ekonomi. Pada implementasinya, ekonomi kreatif mengandalkan ide kreatif
dan kreativitas dari sumber daya manusia mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah dan diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pengembangan UMKM. Saat ini pada era digitalisasi, kemajuan teknologi menjadi salah satu wadah yang menguasai pasar, di mana semua aktivitas, kreativitas, dan informasi mudah diakses dan diketahui dengan lajunya kemajuan teknologi. Semakin mendorong para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk lebih produktif dalam mengembangkan usaha-usaha mereka. Saat ini ekonomi kreatif menjadi peluang baru bagi masyarakat dan pemerintah sebagai suatu usaha dalam meningkatkan dan membangun ekonomi ke depan. Tentunya ketika kita bicara dengan pasar bebas, globalisasi, kita tidak lepas dengan digitalisasi, Mas. Ya. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa dengan adanya musibah pandemi kemarin, ini sebetulnya kesempatan untuk mensikapi ketika musibah itu datang. Itu kan banyak orang yang di rumah, Mas. Iya. Memang disuruh untuk belajar, untuk memahami, untuk beraktivitas lewat teknologi. Jadi dengan adanya perkembangan pasar yang off ke on, ini kita kalau seusia saya mungkin sangat gaptek, Mas. Artinya untuk mengikuti perkembangan teknologi ini juga sangat kesulitan. Tetapi hal itu sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari, tidak bisa diemoi, harus dihadapi bareng-bareng. Makanya ekonomi kreatif khususnya untuk kalangan milenial, kalangan muda ataupun para pengusaha memang dituntut harus mengenal digitalisasi yang betul-betul mampu menjadi daya saing sebuah pasar yang sangat luas, pasar yang tanpa batas. Ini kan di sana kan luar biasa. Artinya ketika kita mau menawarkan sebuah barang, kita kan sekarang sudah tidak ribet-ribet. Artinya duduk di rumah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim, kita juga bisa menawarkan. Yang kedua, kita dalam transaksi mungkin juga sekarang sudah pakai online. Untuk mempromosikan barang yang kita produksi, ini juga sekarang gratis, murah. Nah, kita harus bisa memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Itu Mas Rizky. Iya, luar biasa banget ya Sob BC. Jadi teknologi ini juga sangat sangat membantu sekali. Sangat membantu, Mas, sangat membantu. Misalnya ada lenggeran di mana nanti kan ada yang upload itu ya, Pak. Wah, wis ada yang upload. Coba sekarang Mas Rizky. Itu setiap malam itu yang namanya info lengger. Info lengger itu setiap hari ada yang update. Iya, benar. Hari ini, malam ini yang lenggeran mana? Berapa kelompok? Bintang tamunya, artisnya siapa? Nah, ini luar biasa. Luar biasa banget ya. Makanya dengan situasi seperti ini, ya dampak elektronik juga. Artinya kemarin suatu contoh. Dengan adanya kegiatan kelompok seni yang setiap malam hampir tidak ada putusnya, itu yang namanya tenaga lengger. Ini untuk melayani tanggapan kelompok organisasi ini kan sangat kesulitan, Mas. Makanya saya mencoba menampilkan lengger Laurawati. Tidak hanya perempuan, waria pun punya semangat untuk melestarikan budaya. Dan menjadi penghasilan juga ya, Pak. Oh iya. Oke, tadi kita udah potensi ekonomi gitu ya Sobat Citra, kemudian peran teknologi, dan ini ke Pak Holik nih, apa yang menjadi tantangan nih Pak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di Jawa Tengah, Pak? Makasih. Jadi industri ekonomi kreatif ini
salah satunya kan bersumber dari ide. Iya. Terus yang kedua memiliki kreasi intelektual. Dan yang lebih penting lagi, industri ekonomi kreatif ini tidak memiliki batasan. Dalam artian bahwa inovasi dan kreativitas dari setiap orang yang terlibat dalam menciptakan suatu produk di bidang tersebut tidak memiliki batasan yang pasti. Sehingga memang ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri ekonomi kreatif gitu. Saya mencatat ada 7 hal yang menjadi tantangan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong agar pertumbuhannya ini bisa lebih maksimal. Yang pertama, para pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Wonosobo ini masih dihadapkan pada kondisi ketidaknyamanan menghadapi modernisasi, khususnya terkait dengan digitalisasi usaha. Dalam artian tingkat pengetahuan para pelaku UMKM terhadap teknologi ini masih minim. Nah, kondisi ini ya harus kita maklumi karena tadi yang saya sampaikan bahwa masa peralihan dari off ke on ini kan butuh. Masa transisi ini kan butuh penyesuaian yang luar biasa gitu. Ora sak dek sak nyek gitu kan. Berubah langsung tas gitu. Enggak bisa. Sehingga ini salah satu tantangan yang memang harus kita hadapi. Yang kedua, para pelaku industri ekonomi kreatif ini masih agak kesulitan dalam mengikuti pergeseran perilaku konsumen. Jadi mohon maaf, konsumen ini kalau bukan orang seni, di saat dihadapkan pada lukisan, yang satu itu cetakan, yang satu lukisan. Kalau yang tidak tahu seni, milih sing cetakan. lebih bagus. Gambarnya lebih bagus, harganya lebih murah. Gitu kan? Nah, ini kan butuh proses gitu. Karena tadi saya sampaikan bahwa industri ekonomi kreatif ini kan lebih kepada kreativitas dan juga ide dan jiwa gitu kan. Satu hal aja, lukisan itu tadi coret-coret orang kena kan? Ya karena memang perilaku masyarakat yang belum paham itu benar gitu. Yang ketiga, adanya perubahan terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ini dan disadari maupun tidak, industri kreatif ini tingkat persaingannya cukup tinggi. Karena dengan kemajuan teknologi, maka tidak cuma bersifat lokal, tapi sudah bersikap nasional. Karena dibantu oleh teknologi tadi. Mohon maaf, sekarang ini para pelaku industri kreatif untuk bisa mempromosikan hasil cipta karyanya itu melalui media sosial itu kan gratis. Facebook, Instagram, TikTok, walaupun ada yang berbayar tapi itu masih sangat minim sekali gitu. Tapi gratis gitu. Coba bayangkan Mas, kalau saya ambil sampel rokok saja.
rokok itu karena kebetulan saya berlatar belakang ekonomi, pendidikan ekonomi. Rokok itu biaya produksi dengan biaya promosi, biaya iklan itu lebih besar biaya iklannya. Satu slot waktu di televisi udah berapa juta itu? Iya benar. Hitungannya padahal detik Mas itu bukan menit, gitu kan? Bagaimana tingkat persaingan antara pasar modern, di mana ada Alfamart, di situ pasti ada Indomie. Itu marketing nih. Iya. Nah, ini kalau kita berbicara saat ini Indonesia industri kreatif persaingannya lebih kencang lagi karena promosinya gratis, sudah tidak ada batas waktu, tempat itu. Segmen pasarnya lebih luas. Kita jual itu kan pasti ada review nih, ya kan? Dijual online itu kan review juga. Barangnya api, regone murah, iso COD. Itu akan menjadi dan pasti kan akan lihatnya gitu. Barangnya api, regone murah, iso COD, reviewnya api kabeh bintang 5 gitu. Nah, maka secara otomatis persaingannya kan cukup tinggi, cukup tinggi. Nah, yang kasihan adalah di saat para pelaku industri ekonomi kreatif ini tidak bisa beradaptasi terhadap situasi yang ada. Yang ke 5 itu infrastruktur yang belum merata, Mas. Jadi kita paham bener lah, 32 tahun itu kan pembangunan itu kan terfokus di Pulau Jawa. Ya kan? Baru setelah reformasi mulai menyebar. IKN sekarang di Kalimantan, sehingga nanti akan semakin merata. Nah, tapi kita harus menyadari wilayah-wilayah blank spot itu kan juga masih banyak. Kita tidak begitu terasa apabila kita ada di Jawa Tengah. Tapi di saat kita sudah di luar Jawa, Mas, wilayah blank spot ini masih luar biasa banyak. Dan itu secara otomatis kan mengganggu. Karena ketergantungan kita terhadap teknologi gitu. Yang kelima, kurangnya inovasi produk dan keterbatasan dalam mengakses pasar sehingga peluang usaha ini cenderung kecil. Tadi kita hari ini ada di era industri 4.0. Sebentar lagi kita akan masuk gerbang era industri 5.0, Mas. 80% tenaga manusia akan digantikan oleh cyber, akan digantikan oleh mesin, akan tergantikan oleh robot. Kalau kita tidak mau mengupgrade diri, ya kita akan tertinggal dan tergilas. Nah, bagaimana caranya agar para pelaku industri kreatif ini tidak tertinggal? Ya harus sering-sering melakukan inovasi, sering-sering melakukan pengkayaan atas hasil-hasil kreasinya mereka. Nek monoton iki wae yo engko wis kalah mode, ya kan? Karena masyarakat kita itu kan gampang sekali beralih ke hal-hal yang baru. Bahasa kasarane seneng mencoba sesuatu yang baru. Walaupun belum pasti sesuatu yang baru itu lebih baik gitu. Dan yang terakhir, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan industri ekonomi kreatif ini memang belum bagus banget, kalau tidak boleh dikatakan masih rendah gitu. Sehingga upgrade ini penting, upaya-upaya untuk menerobos ini penting agar bagaimana
pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Jawa Tengah ini semakin hari semakin baik dan semakin maju. Ya, oke. Terima kasih Pak Olik ya. Oke, kita jedaikan dulu ya Sobat Isra, masih ada satu season lagi. Jadi tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Masih bersama Pak Olik dan juga Pak Shelly. Kita di dialog bersama DPRD Jawa Tengah 16 Mei 2024. Ayo ikuti seleksi calon anggota KPID Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah periode 2024-2027. Bagi Anda warga negara Indonesia ber-KTP Jawa Tengah, berpendidikan minimal sarjana, atau memiliki kompetensi intelektual yang setara, memiliki pengalaman dalam bidang penyiaran dibuktikan dengan sertifikat, tidak sedang menjadi anggota partai politik, dan tidak sedang menjadi pemilik atau menjabat sebagai direksi, komisaris, atau karyawan di bidang penyiaran. Berkas pendaftaran dapat dikirimkan pada alamat Jalan Menteri Supeno 1 nomor 2 Kota Semarang dan scan asli seluruh dokumen dikirim via email pansel.kpid@jatengprof.go.id. Pendaftaran mulai 22 April sampai dengan 22 Mei 2024. Cek pengumuman dan persyaratan pendaftaran lengkapnya pada website jatengprof.go.id. Ayo, ditunggu pendaftarannya segera. Anak ayah. Bu, badan Lani kok panas ya? Sudah ibu kompres dan beri paracetamol. Juga banyak minum air. Kalau panasnya nggak turun juga, kita harus segera ke dokter, Bu. Lani. Ayah, bangun. Ayah mimpi Lani nggak tertolong, Bu. Untung ya, Bu. Kita cepat bertindak. Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan penderita ke klinik atau puskesmas terdekat. Begitu timbul gejalanya, penderita harus dirawat di ruang khusus untuk mencegah penyebaran DBD oleh nyamuk. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M+, menguras bak atau menaburi abate, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Pesan ini disampaikan oleh Radio Citra FM Wonosobo. Wah, Pak Ahmad, pagi-pagi sekali mau kemana nih? Ini Pak Ali mau nganter anak daftar sekolah ke SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Wah, itu pilihan yang tepat, Pak. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo kan sudah terakreditasi A. Benar sekali Pak, ya sudah saya duluan ya. Iya Pak Ahmad, hati-hati. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo terakreditasi A membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2024-2025. Untuk pendaftaran, orang tua wali murid bisa datang langsung ke sekolah yang beralamat di Jalan Hashim Asy'ari nomor 36 Argopeni Wonosobo, atau bisa juga mengisi formulir online dari rumah. Berkas pendaftaran cukup fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga. Untuk gelombang 2 dibuka dari bulan Maret sampai bulan Mei 2024 dan gelombang 3 dibuka bulan Juni hingga Juli 2024. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo juga menyediakan jalur bidik misi akademik dan non-akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024. Untuk yang berasal dari keluarga kurang mampu, ada keringanan untuk biaya administrasi, serta yang memiliki saudara kandung yang masih aktif. Selain itu, peserta Indonesia Pintar atau PIP bisa tetap diteruskan. Untuk orang tua yang ingin putra-putrinya lebih banyak memperdalam ilmu agama, bisa juga tinggal di Pondok Modern MBS Baitul Arqam. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik dengan memberikan fasilitas dan program kegiatan yang tentunya sudah tidak diragukan lagi. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo yang juga dapat menerima calon peserta didik baru dari zona mana saja bahkan luar kota. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi panitia PPDB di nomor WhatsApp 082 223 097 887 serta tidak ada biaya pendaftaran alias gratis. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo terwujudnya generasi takwa, berkualitas, unggul dalam prestasi, berwawasan iptek dan berbudaya lingkungan. Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya? Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu. Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin? Iya betul.
Betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Wah, terima kasih ya. Beli dong, jangan dibawa. Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu. Gatal-gatal kutu air, panu, kadas, dan kurang. Oleskan saja obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Bu, kayaknya kok ada yang beda ya di kamar ini. Bapak betah Bu di kamar, bawaannya pengen tiduran terus. Bapak mau tahu apa yang bikin beda? Kasur busanya kan baru, Pak. Oh alah, pantesan empuk tenan Bu. Ini semua berkat kasur busa dari toko Cahaya Terang. Kualitasnya memukau, harganya terjangkau, garansi pula. Untuk Anda yang sedang membutuhkan kasur busa yang berkualitas dan bergaransi, dapatkan hanya di toko Cahaya Terang. Dapatkan juga macam-macam karpet permadani, karpet sajadah, kain jok busa, perlengkapan pembuatan kursi, selimut, bed cover, deklit, dan lain-lain. Dapatkan hanya di toko Cahaya Terang yang beralamat di Jalan Resimen 18 nomor 32, depan Mickey Mouse Lama atau sebelah barat Pasar Induk Wonosobo. Telepon 321-176. Buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Toko Cahaya Terang, bagus barangnya, bagus kualitasnya. 98.8 Citra FM Wonosobo. Every single day I think of the times when you were still mine, and I'm blue
Dari Jalan Masuk Karangolawe 98.8 Citra FM, Wonoso banget Sobat Citra, masih bersama Riki Wiwisana, dan kita juga masih di dialog bersama DPRD Jawa Tengah untuk edisi 16 Mei 2024, tepat hari Jumat, dengan tema mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah ya. Dan langsung kita ke pertanyaan berikutnya nih Sobat Citra, ngobrol-ngobrol bareng lagi bersama Pak Snedi dan Pak Olik ya. Ini kita ke Pak Snedi. Pak Snedi, menurut Anda apa yang perlu dilakukan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan produk ekonomi kreatif? Oh iya, yang pertama tentunya kita harus memberikan motivasi, penyemangat terhadap pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang sudah memunculkan ide-ide, Mas. Ya. Kita dorong dengan sistem digitalisasi, kita dorong dengan permodalan kalau memang mereka usahanya sudah jalan. Dari lembaga-lembaga keuangan ini kan sangat mensupport terhadap para pelaku-pelaku usaha. Yang ketiga tentunya keberhasilan dalam sebuah produksi ini harus didukung dengan pasar. Karena ketika antara produksi dan pasar ini tidak seimbang, tentunya usaha itu tidak mungkin akan jalan. Oleh karena itu, kita dorong terus-menerus peran dari pemerintah, semua pihak, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat, itu dalam rangka mendorong meningkatkan kualitas produksi, pasar, ini juga selalu mencari sebuah terobosan. Begitu juga bagi para pelaku ekonomi kreatif, ini juga tidak usah sungkan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintah terkait. Artinya yakinlah, apalagi sekarang prinsipnya kan sederhana, bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Jadi banyak sektor dari pemerintah di semua tingkatan fokus terhadap para pelaku-pelaku usaha UMKM, ekonomi kreatif yang memang harus diberi motivasi, diberi semangat agar mempunyai sebuah daya saing di pasar global. Itu Mas. Iya, oke. Kalau menurut Pak Isnai sendiri yang sering ke lapangan gitu ya Pak, ini untuk ekonomi kreatif yang banyak berkembang di Jawa Tengah ataupun di Dapil Panjenengan ini apa? Ini sebetulnya banyak banget Mas. Baik itu kerajinan tangan, ini juga sekarang menjadi tren. Artinya apa? Barang-barang pabrikan lebih bagus. Cuman ketika kita bicara naturalisasi, kita bicara seni, itu lebih condong ke kerajinan tangan. Ini juga banyak sekali persaingannya. Suatu contoh, ini di Pandansari Mas. Pandansari itu bahan baku bambu. Itu mereka sulap jadi mobil-mobilan, jadi kapal dan sebagainya, dan nilainya itu luar biasa. Saya itu beberapa tahun yang lalu saya beli karya mereka itu dari bambu, membuat kapal. Itu harganya itu sudah 2 juta lebih Mas. Padahal bambunya itu bahan bakunya tidak seberapa, cuman mereka memang butuh fokus dalam pengerjaan. Yang kedua, ini di Wonosobo, seperti di Kecamatan Kertek itu ada pengrajin gamelan. Di sana kan pakai pengrajin tangan juga, ukirnya, larasnya dan sebagainya. Ternyata bisa menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Ketika kita bicara kuliner, ini apalagi kita melihat untuk kawasan Dieng, tren dengan munculnya ikon kuliner di Kabupaten Wonosobo. Ada miongkloknya, ada karikannya, purwaceng. Nah, ketika kita punya pangsa pasar, kita bisa mempertahankan kualitas, kita
rajin mempromosikan, ternyata seperti misalnya Cahaya Dieng Karika itu punyanya Pak Haji Maun, itu berapa karyawannya Mas? Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu. Temanggung, kopinya ini juga luar biasa. Kopi ini Temanggung ini, brandnya itu beberapa brand produk asli Temanggung. Ini bahkan sampai ke internasional, ke dunia. Nah, jadi tinggal kemauan kita yang pertama, kita mau apa tidak untuk mengekspresikan apa yang menjadi kemampuan, apa yang ada di sekitar kita mampu tidak mempromosikan dan sebagainya dan sebagainya. Terobosan pasar itu jangan lupa. Ya sebenarnya banyak ya Pak ya. Produksi kalau nggak ada yang beli gimana? Iya. Sebenarnya banyak juga, dan ini mungkin masih banyak lagi untuk yang baru tumbuh ya Pak ya. Ya, ini untuk pasien ini, untuk masyarakat yang mungkin punya ekonomi kreatif yang baru tumbuh nih, apa yang dilakukan Pak, yang harus dilakukan supaya bisa bersaing dengan yang lainnya Pak, bisa tumbuh lebih besar lagi. Yang pertama kita harus menjaga komitmen Mas. Komitmen ya. Pakem. Artinya ketika kualitas kita, ketika barang kita itu sudah mampu mendobrak pasar, kita tetap harus menjaga kualitas. Yang kedua, kita harus bisa menjaga harga. Artinya apa? Biasanya kan wong Jawa nek laris sih kan bahan bakunya dikurangi, regane diunggahke kan seperti itu. Ini kita tidak boleh seperti itu, Mas. Kita harus menjaga kualitas, kita harus menjaga harga agar mampu di pasar itu mampu berdaya saing. Artinya kita harus berlomba-lomba kualitas, harga dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Digitalisasi itu tadi, Mas. Ini kan sudah tidak bisa dihindari. Kita harus mampu masuk dalam pasar online. Kalau kita angkuh offline saja, kita tidak mau jemput bola, kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ini juga kerepotan. Karena saya sendiri kan pelaku usaha, Mas. Nah, ini memang peralihan yang luar biasa. Makanya ketika kita melihat warung-warung di pinggir jalan, ini kok sepi ya, kok tidak ada orang makan ya, ternyata Grab, GoFood itu banyak yang antri di situ. Karena sekarang juga pembeli masyarakat ini kan sudah sangat dimanjakan, Mas. Duduk di rumah kepengen apa, udah clear, selesai masalahnya. Nah, ini harus kita jaga. Harapan saya sekali lagi kualitas itu betul-betul harus dijaga. Karena apa? Jangan sampai pembeli beli satu kali kapok. Harapannya kan mereka harus menjadi pelanggan kita. Yang ketiga, kita jangan mudah putus asa. Kita jangan mudah menyerah. Kita harus selalu mencari solusi-solusi apa yang ada di lingkaran masalah kita. Itu saja, Mas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kekompakan, keguyup kerukunan, sehat, seger, waras. Matur nuwun. Terima kasih Pak Isna, ini luar biasa banget ya. Jadi memang harus benar-benar jangan mudah menyerah ya Sobat Citra ya, ketika kita baru mulai karena kita akan bersaing dengan yang lainnya yang lebih besar lagi ya. Oke, ke Pak Holik ini seperti apa kerjasama dan kolaborasi yang perlu dibangun baik oleh legislatif, pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah, Pak? Banyak yang bisa dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah bagaimana melakukan sinergisitas dalam hal promosi daerah yang memiliki potensi wisata dengan keanekaragaman budaya, kuliner, sejarah, dan religi. Karena dengan pariwisata yang maju dan berkelanjutan, itu secara otomatis akan membangun sebuah jaringan industri ekonomi kreatif bagi masyarakat yang ada di sekitar.
dan tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan baru gitu ya, membangun lapangan kerja baru maupun meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, bagaimana pemerintah juga memberikan akses yang lebih mudah kepada para pelaku industri kreatif, termasuk bagaimana proses perizinan untuk melakukan berinvestasi ini lebih dipermudah. Jadi sehingga tidak berbelit-belit, satu pintu saja selesai. Dan saya pikir di Wonosobo sekarang sudah ada di Sapen itu kan ada. Oh iya. Mall pelayanan publik gitu. Itu kan satu pintu, semua akan terlayani dengan baik. Dan secara otomatis itu menjadi salah satu langkah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modal serta bisa menjadi bapak asuh sekaligus bisa membantu mendongkrak tumbuhnya industri ekonomi kreatif. Ini Mas. Iya. Oke. Ya, mungkin untuk pesan-pesan Pak Halik untuk masyarakat ya yang khususnya pelaku ekonomi kreatif dan UKM agar dapat bersama-sama meningkatkan ikraf di Jawa Tengah. Jadi untuk menjadikan pelaku industri ekonomi kreatif ini dapat berkembang dan maju lebih pesat, perlu adanya sinergitas antar berbagai pihak, baik itu eksekutif, legislatif, termasuk masyarakat atau para pengusaha. Jadi eksekutif, legislatif menyiapkan regulasinya. Teman-teman di eksekutif membantu memfasilitasi dan para pengusaha memberikan gayung untuk melakukan kerjasama. Saya pikir ini menjadi salah satu arah dalam penguatan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana pemerintah memberikan program sekaligus bisa memfasilitasi, memberikan space bagi para pelaku industri ekonomi kreatif untuk bisa menyalurkan ide, gagasan, kreativitas sehingga masyarakat tidak lagi bimbang, yang akhirnya akan dimunculkan terobosan-terobosan baru dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi kreatif. Itu Mas Rizky. Terima kasih Pak Halik ya atas waktunya dan Pak Isna ini luar biasa banget. Sehat-sehat selalu. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Demikian Sobat Citra untuk tema dialog radio kita hari ini bersama DPRD Jawa Tengah untuk edisi 16 Mei 2024 dengan tema mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Saya Ricky Wisana pamit, Tipu Wonosobo Asi Forever. Wassalamualaikum. Bareng. Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya.